Ya, puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Salam. Shalom. Salam. Ya, terpuji nama Tuhan oleh anugerah dan kasih sayangnya. Benar-benar bahwa bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena roh Tuhan. Dia berikan kepada kita kekuatan oleh karena kasih-Nya. Tetapi juga kita harus pahami bahwa terlalu hina kita ini. Mau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Mau tinggal, dan kita minta supaya menunggal dalam kehidupan kita. Sesungguhnya permintaan ini luar biasa. Padahal kita sendiri juga tahu siapa manusia kita. Sepertinya sesuatu hal yang sangat tidak mungkin ketika kita berkaca kepada kepribadian kita. Kita minta Roh Kudus turun, tapi Allah menghargai itu, mengapresiasi itu. Dan Dia tahu kita manusia yang telah berdosa, dan Dia telah perjuangkan kita di hari-hari Minggu Paskah ini. Biar Paskah ini kepada kita mengalami terus transformasi rohani. Dibangunkan doa kita, dibangunkan pelayanan kita, digairahkan kita, sehingga tidak menjadi sesuatu kebiasaan dalam melayani pekerjaan Tuhan ini. Saya sudah keliling seluruh Indonesia ini, dari kota ke kota. Saya lihat juga sampai kepada desa-desa, bagaimana kekristenan ini sudah menjadi sangat sulit. Sudah menjadi sesuatu kultur keagamaan dibuat, sehingga tidak memiliki suatu determinasi, sesuatu gerakan yang luar biasa sebagaimana yang Allah inginkan. Karena manusia ini setelah dikasihi Tuhan banyak kali tidak tahu bersyukur, tetapi taunya menuntut kepada Allah. Sepertinya keselamatan darah Yesus yang telah tertumpah di atas Kalvari belum cukup membuat kita berterima kasih. Tak tahu apa yang kita tuntut lagi dari Tuhan. Nyawanya telah Dia berikan, seluruh kehidupannya telah Dia berikan. Sehingga tidak seharusnya orang Kristen itu menuntut. Yang bisa sebenarnya kita buat hanya bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mulai curiga, ragu terhadap Allah, ketika ada hal-hal jasmani, itu sebenarnya penghinaan, dan Tuhan sangat tidak menerima itu. Sepertinya darah Yesus itu masih terlalu hina daripada kebutuhan makan minum kita. Itu sebabnya seringkali diizinkan kita kurang makan, kurang minum, gak ada ini, gak ada itu. Soalnya Dia ingin tahu, masih bisakah kita mengatakan bahwa darah Yesus yang tertumpah di atas Kalvari untuk menolong kita dari kematian kepada hidup kekal, masih kita katakan itu yang terbesar harta kita. Tapi ternyata fakta kita lihat, Kristen tidak beda dengan bangsa Israel yang dikatakan Tuhan, kamu ini bangsa keras tengkuk. Hari-hari ini kita lihat bagaimana orang Kristen tidak tahu berterima kasih. Karena apa? Sudah tidak ada iman. Sudah dianggap peristiwa Kalvari itu hanya peristiwa sejarah yang diingat-ingat menjadi sesuatu budaya kultur Kristen, sehingga membawa kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Besok saya bersama dengan muda-mudi di sini mengadakan suatu seminar di mana tema mereka disampaikan kepada saya, fenomena sikap apatis terhadap ibadah dari pemuda hari-hari ini. Mereka yang mengusulkan tema ini karena mereka melihat memang kondisi real hari-hari ini, sehingga saya sebagai seorang hamba Tuhan ditantang begitu. Hati saya bersyukur karena memang mencari jiwa pun saya pergi, apalagi ada jiwa mau diberikan firman. Tentunya tidak hitung-hitungan waktu dan tidak hitung-hitungan berkat berapapun diberikan kepada saya. Jauh lebih indah menyampaikan firman Tuhan dari hanya disalamkan uang 10 juta atau 15 juta sekali khotbah. Sebab itu suatu kenajisan yang tidak sepatutnya. Ketika kita bisa menyampaikan firman Tuhan, itu jauh lebih berharga dari dunia ini. Begitulah indahnya pelayanan itu. Ketika kita diizinkan bernyanyi,
diizinkan memainkan musik itu jauh lebih daripada uang 1 triliun disalamkan. Dan itu harus menjadi kenikmatan, dan kita nikmati memang berkatnya pelayanan itu. Sehingga walaupun tubuh fisik lelah dan semuanya menjadi negatif, hati kita senantiasa bersyukur karena masih diberikan Tuhan kesempatan melayani Dia. Dan itu yang saya alami dalam minggu ini, memang lelah sekali ya. Kemudian setelah pulang, sebab raker di Papua jauhnya bukan main, terbang ke sana 16 jam, belum lagi delay pesawat, belum lagi tidak bisa tidur. Pulang dari sana saya tinggalkan satu sesi niat ibadah malam, saya tidak bisa karena mengejar ibadah di undangan Bapak Pendeta Elroy GPT Philadelphia ulang tahun. Sehingga saya buru-buru dari sana bersama dengan istri, langsung dari Manokwari terus ke Batam. Lelah sekali memang ya, istri saya sampai mau muntah, dia lihat wajahnya udah bolak-balik pucat. Saya hanya berdoa saja, sebab kalau tidak mampu terus terbang tidak mudah. Tetapi Tuhan tolong, saya pun hilang kesadaran setelah 5 menit mau landing. Saya sadar, katakan semua para penumpang pada posisi landing. Saya bersyukur, masih berdoa terima kasih. Tahu-tahu mendadak otak saya kosong. Begitu sudah turun dengan cepat, saya pikir sudah rubuh ini pesawat. Apalagi setelah masuk, roda pesawat menyentuh landasan, saya pikir hancur ini. Sama saya berdoa, Yesus tolong, bisa binasa kami ini. Tahu-tahu itu adalah landing. Karena apa? Fatigue. Sudah hilang kemampuan otak menganalisa situasi. Setelah itu saya sadar, dan terus sampai di rumah ya istirahat. Kemudian pagi-pagi jam 3 saya bangun, karena memang mempersiapkan diri melayani pekerjaan Tuhan, sampai juga mempersiapkan apa yang mau dikatakan pemuda ini, menulis, sebab memang harus ditulis karena namanya juga seminar. Kemudian tadi malam juga ibadah ini. Kemudian karena nanti tanggal 9 pada KKR GPT di Surabaya, seluruh hamba Tuhan Indonesia kumpul di sana, karena saya juga menyampaikan lokakarya, sehingga harus menulis karena 2 hari itu, dan semua minta ditulis, dibikin bukunya supaya ada mereka pegang. Sehingga saya bilang sama anak saya juga, istri saya, wah lelah sekali, rasa-rasanya mau rubuh karena tidak mampu. Tetapi saya teringat firman Tuhan di Batu Haji ketika kami ulang tahun di sana, dikatakan jangan bermalas-malas. Dan firman inilah yang membuat saya gagah lagi, karena saya tahu Tuhan menolong saya oleh karena kasihnya, dan juga doa-doa sidang jemaat. Yang saya kecewa, saya lihat imam-imam sedikit yang datang. Apa kalian tidurin? Apa merasa itu bukan urusan kami, itu orang itu yang ulang tahun? Padahal itu ibadah, kita mau mendengar firman Tuhan. Malah kita bersyukur, ada libur, mereka pergi, saya mau tidur. Imam tidak boleh begitu ya, merusak. Sebab pemalas dikatakan sudah menjadi teman si perusak. Jangan malas, jangan malas, raih pelayanan, sebab itu harta kita. Sebabnya mari, supaya akhirnya, sebab kalau kita semua pemalas di sini menutup gereja ini. Tapi kalau kita semua rajin melayani Tuhan, itu akan membuat suatu buah-buah di dalam pekerjaan Tuhan. Makanya tidak diizinkan oleh Tuhan apalagi seorang imam jadi pemalas, malas melayani, malas berdoa, malas bernyanyi, malas duduk di gereja. Tapi puji Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan. Kita telah ditolong dengan berita Paskah. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus dalam kitab Markus, Dia tidak malas. Mari kita baca. Shalom umat Tuhan. Shalom. Kita rajin ya, amin. Amin. Semangat kan, amin ya. Amin. Shalom. Shalom. Di atas, shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal pertama. Markus pasal pertama. Kita baca ayat yang ke-21. Tidak semua frase ini, sebenarnya 21 sampai ayat yang ke-28.
Tetapi yang kita baca adalah ayat 21, 22, kemudian 27, 28. Ya, mari dibacakan oleh Pak Spayung. Markus pasal pertama. Markus pasal pertama ayat 21 sampai 22, kemudian 27 sampai 28. Demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Langsung segera, itu hebat. Dan nanti akan kita lihat. Yesus segera masuk dalam bait, dalam rumah ibadah, terus dan mengajar. Ya, terus Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Iya, 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Apa ini? Suatu ajaran baru. Ya, Ia berkata dengan kuasa. ia berkata-kata dengan kuasa. Terus Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. sampai roh jahat diperintahnya dan taat roh jahat. Terus Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. puji Tuhan. Rasa ini kita baca dengan baik, dan kiranya Roh Kudus menolong kita. Sebab seluruh kitab Markus temanya sebenarnya perbuatan-perbuatan Yesus ketika dia di dunia, menyatakan dia adalah Allah. Kalau kita Markus kita baca semua, temanya cuma satu kalimat. Melalui perbuatan-perbuatan pribadi Yesus, kelihatan esensinya siapa dia. Sehingga saya bikin tema ini, perbuatan menyatakan pribadi. Betul itu ya? Amin umat Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita menyatakan kita siapa. Kalau perbuatan kita malas, memang kita udah orang tahu, wah ini pemalas. Cara kerja kita tidak baik, orang tahu, wah ini pemalas. Sebab perbuatan menyatakan pribadi. Kita Markus, sebelum kita lebih jauh, coba purnama dari awal. Markus adalah Injil kedua setelah Matius. Dia menulis tentang cara Yesus bekerja dan kemampuan kerja dari Tuhan Yesus. Semua itu tujuannya menyatakan dia Tuhan. Jadi kita juga umat Tuhan di Batam Kota ini harus melalui perbuatan-perbuatan kita di mana kita tinggal, di kantor kita, dimanapun kita berada, orang mengatakan bahwa kita tubuh Kristus. Amin umat Tuhan. Itu dia. Bahwa kita Kristen, bahwa kita tergembala, bahwa kita mengerti firman Tuhan. Sehingga orang mengenal Allah oleh keberadaan kita. Dan kita dikenal oleh Allah oleh karena kita melakukan firman Tuhan. Di Batu Haji saya katakan, orang belajar sekolah Alkitab, belajar firman Tuhan, PA di gereja, itu tujuannya supaya kita mengenal Allah. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita harus sampai kepada dikenal oleh Allah. Bagaimana supaya kita dapat dikenal oleh Allah? Satu syaratnya, melakukan firman. Jadi ketika kita belajar sekarang, mendengar firman Allah ini, sampai kita kenal dia, Tuhan, berkuasa, patut disembah. Kita mengenal Allah. Tetapi supaya Allah mengenal kita, lakukan itu firman. Lakukan itu firman. Sehingga kita dikenal. Dikatakan dalam bahasa Yohanes, saya tidak mengatakan kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Kata sahabat menunjukkan suatu kenalan yang intim, yang erat. Sehingga disebut Musa itu sahabat Allah. Karena apa? Allah pernah bicara kepada dia. Ketika Musa meminta pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, jangan ditinggalkan. Apa kata Tuhan kepada Musa? Apa yang kau minta, itu pun kulakukan, karena saya mengenal engkau. Ya. Karena saya mengenal engkau. Soalnya kalau kita hanya belajar mengenal Tuhan,
Tetapi kita tidak dikenal, namanya iblis. Dalam Matius pasal 7 kan gitu. Di mana dikatakan kami telah menginjil oleh karena mengenal Engkau karena namamu, membuat mujizat karena mengenal Engkau, berkhotbah ke sana kemari karena mengenal Engkau. Tapi Yesus nggak pernah kenal dia, sehingga dikatakan saya tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan, nyahlah, karena engkau iblis. Ingat baik-baik umat Tuhan. Sampai kita dikenal oleh Allah, sampai kita dikenal. Pengenalan yang baik kepada Tuhan luar biasa, itu bagus. Tapi kita ini jauh lebih daripada bagus, dikatakan lebih daripada pemenang, yaitu dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Allah. Sehingga di sini melalui pekerjaan, melalui kemampuan-kemampuan kerja yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika dia di dunia, orang mengetahui dia Tuhan. Sebab kita juga begitu. Kalau kita hanya belajar Alkitab, tetapi kita tidak melihat pekerjaan Tuhan merubah kita, kita tidak pernah mengenal Allah itu secara baik. Paling seperti dikatakan oleh Ayub, saya mengenal engkau dari orang, menurut kata orang. Tetapi sekarang saya baru mengenal betul. Karena apa? Ayub dirubah oleh Tuhan. Ketika kita dirubah oleh Tuhan, kita mengenal dia. Sekarang ketika perubahan yang kita terima, mulai kita demonstrasikan di dalam kehidupan ini, kita dikenal oleh Allah. Sehingga terjadi suatu hubungan yang luar biasa, yang indah di sana. Sehingga Markus menyatakan itu, di mana Tuhan rela jadi hamba untuk menolong manusia. Ya, itu Markus ini. Sehingga alur penulisannya langsung lain. Markus dalam memperkenalkan Yesus melalui Yohanes Pembaptis, ini dikatakan, ia lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal waktu itu Yohanes Pembaptis sudah membaptis orang 3.000. Begitu dahsyatnya pelayanan Yohanes Pembaptis, sampai dikatakan saya nggak ada apa-apanya. Kalau saya pun sampai membungkuk belum layak, karena begitu dahsyatnya Yesus itu. Dia sedang mengatakan sejauh manapun saya bekerja, sampai saya membungkuk pun saya taruh wajah saya di tanah berhadapan dengan dia, saya tidak layak. Sampai dia katakan kalau diizinkan pun membuka tali sepatunya, saya tidak layak. Dia sedang mengatakan Yesus itu Tuhan begitu mulia. Sehingga dia tulis ini. Tetapi kita lain. Seringkali kita gagah kalau kita sudah bisa bernyanyi, wah saya sudah melayani Tuhan, pasti Tuhan itu sudah senang. Masa gak senang? Padahal Yohanes ini, dia baru membaptis orang 3.000 di Sungai Yordan. Banyak orang bertobat. Tapi terhadap Yesus dikatakan, di situ dia datang. Untuk membuka tali kasutnya pun saya nggak layak, saya nggak berani. Heran juga kita karismatik ini sekarang, terlalu berani melayani Tuhan. Dia perkenalkan. Kadangkala pelayanan kita tidak menunjukkan pribadi kita memiliki Roh Kudus. Karena seringkali juga kita tidak melayani dia dengan kerendahan hati. Coba baca ayat 7 dan 8 pasal pertama Markus itu. Mari dengan cepat ya kita kejar-kejaran dengan waktu. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Ya, saking besarnya kuasanya apa dikatakan? Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti kita hebat, kita bisa menari-nari melayani Tuhan. Sementara Yohanes mengatakan untuk kalau saya diizinkan buka tali sepatunya pun sudah luar biasa. Coba kita lihat kerendahan daripada hati seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. 3.000 di hadapannya orang. Sebab waktu itu tidak ada manusia lebih dahsyat dari Yohanes.
Sampai dikatakan di dalam Injil, dari seluruh manusia yang pernah dilahirkan perempuan di dunia ini, Yohanes paling besar. Tapi yang paling besar demikian pun tidak layak hanya buka tali sepatunya. Sementara kita ini siapa di sini? Orang-orang besar. Coba kita lihat. Coba kalau kita mulai melihat firman ini, harusnya kita ketika bernyanyi pun kita menangis. Kok bisa diizinkan saya bernyanyi memuji Tuhan? Terlalu hina saya ini. Napas saya pun tidak begitu beraroma bagus, betul ya? Saya mau tanya umat, kalau kita bernyanyi, napas kita bagus-bagus. Tetapi itu pun diterima Tuhan. Pelayanan kita pun tidak terlalu hebat-hebat. Tapi kita ditinggikan jauh lebih dahsyat daripada Yohanes Pembaptis ini. Supaya kita melihat betapa besarnya Tuhan Yesus. Sampai manusia sekaliber Yohanes Pembaptis mengatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seyogianya umat Tuhan di Batam Kota, demikianlah cara kita melayani Tuhan. Walaupun diizinkan kita berkhotbah seperti saya, diizinkan kita ini dan itu, bahkan kita berbuat ini dan itu, ingat baik-baik bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Sesungguhnya kalau kita lihat diri kita, selayaknya kita tidak bisa bertemu Tuhan pun terlalu tidak layak. Itu sebabnya seringkali kita kalau bernyanyi, kenapa kita berurai air mata? Kenapa jiwa kita bergetar? Karena terlalu mulia Tuhan itu. Kalau memang kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, yang berbahaya dalam kekristenan ini, dia selalu mengatakan melayani Tuhan, tapi dia tidak pernah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Sehingga tidak pernah dikenal Tuhan. Coba kita konform ayat ini. Yesus mengatakan ini, Matius 11 ayat 11. Mari, Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis? Apa dikatakan? Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Sesungguhnya di antara, apa dikatakan? Yang dilahirkan oleh perempuan. Ulangi sekali lagi, sesungguhnya. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh Saya perempuan. mau tanya, kita semua umat Tuhan, kita dilahirkan perempuan atau dilahirkan laki-laki? Kita semua dilahirkan perempuan, amin. Amin. Apa dikatakan? Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan dan kebesaran Yohanes Pembaptis. Tapi heran, orang yang begitu besar ini sampai sekarang tidak ada bisa menandingi Yohanes Pembaptis. Soal hikmat Salomo. Tetapi orang yang dahsyat ini diakui oleh Tuhan Yesus. Apa dikatakan dia? Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga. Iya, namun terkecil. Apa itu? Yesus sampai jadi manusia pun terhina di salib, tidak bisa ditandingi oleh Yohanes Pembaptis. Sebab ketika Yesus datang di dunia, dia Allah yang sudah menjadi terkecil dari sorga. Terhina luar biasa. Namun yang terkecil dari kerajaan Allah, baca terus, lebih besar daripadanya. lebih besar daripadanya. Itu makanya Yohanes lihat. Kenapa Yohanes Pembaptis tahu membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus? Karena dia ada Roh Kudus. Kenapa Yesus tahu siapa Yohanes? Sebab Yesus itu Allah, dia Roh itu sendiri. Apa yang terjadi di sana? Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti kita tahu membandingkan siapa Yesus, siapa kita. Tetapi ketika roh dunia, roh kita yang ada, kita tidak tahu siapa itu Yesus. Itu makanya seringkali kekristenan melayani Yesus itu sembrono. Karena tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan. Kita lihat sekarang. Berapa banyak kekristenan ini sembrono melayani Tuhan. Walaupun dikatakan kita harus tunduk kepada Roh Kudus, tapi dari perbuatan, dari cara kerja, dia tidak ada Roh Kudus. Sebab ternyata Yohanes Pembaptis, dia ada Roh Kudus. Walaupun Yesus ada di situ sebagai manusia, waktu itu Yesus belum berbuat apa-apa. Dia masih berumur 30 tahun mau dibaptis, tapi dia sudah lihat. Yesus tidak punya nama waktu itu. Dia hanya dikenal hanya
anak daripada yaitu Maria, sudah janda waktu itu. Karena Yusuf suami Maria sudah mati waktu itu. Dia anak seorang janda miskin, tetapi heran. Yohanes yang terbesar dan diakui di era itu sebenarnya semua tokoh-tokoh waktu itu melihat Yohanes gemetar. Sampai yang namanya Herodes raja waktu itu takut kepada Yohanes Pembaptis. Saking besarnya wibawa Yohanes Pembaptis. Tetapi dipakai Tuhan orang yang besar ini memberitakan Yesus, menyatakan bahwa Yesus jauh lebih besar. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Itu sebenarnya kenapa kita diminta oleh Allah menjadi orang-orang besar. Supaya orang-orang besar ini menyembah Tuhan. Sehingga Allah lebih besar. Amin umat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau kita mengatakan dia terlebih besar, ayolah menjadi manusia yang besar. Sebab kalau kita mengatakan dia terlebih besar, sementara kita bukan manusia besar, anak manusia kerdil, kapan kita jadi kerdil? Dari cara kerja kita, dari cara perbuatan kita, cara berpikir kita, cara ibadah kita, dan seluruh cara kehidupan kita menunjukkan kita manusia kerdil. Sebab manusia besar bukan karena badannya besar, betul ya? Bukan karena timbangannya besar. Banyak kali orang besar badannya, tapi kerdil pribadi. Sebab ternyata Sakeus, kalau dilihat badannya kerdil, tapi ternyata dia orang besar, betul ya? Amin umat Tuhan. Jadi kapan seseorang manusia dikatakan besar? Cara kerja dan kemampuan kerja. Apalagi ketika kita bisa menjadi hamba Tuhan, makanya dikatakan orang besar. Kenapa? Melayani raja di atas segala raja. Apalagi seperti kita ini sedang beribadah kepada Allah yang besar, berarti kita orang-orang besar. Amin umat Tuhan. Semua tanya, kita orang-orang besar, amin. Tunjukkan itu di Pulau Batu. Dari mana? Cara kita menempatkan diri, cara kita berkomunikasi, cara kita berkarya, cara kita beribadah, cara kehidupan kita penuh dengan integritas yang baik, memiliki kepribadian yang baik, sehingga orang besar ini dipakai Tuhan memberitakan pribadinya yang sangat besar. Jadi di sini kita lihat umat Tuhan, kita harus menjadi orang-orang besar. Itu sebabnya kita dipanggil Tuhan dari kegelapan, terus dibenahi, didandani, dikelola menjadi orang yang hidup baru. Apa sih arti hidup baru? Orang-orang besar. Perlu kita tahu umat Tuhan di Batam Kota, ketika kita tidak mengalami pembaruan dari kuasa ibadah dan firman Tuhan, kita ini orang-orang kecil. Itu saja bangga kita, bisa jadi imam, bisa jadi pelayan, jadi paduan suara, pemain musik, singer, segala apapun itu dalam pelayanan-pelayanan, sampai kita mengerjakan pekerjaan Tuhan sekecil apapun, itu menunjukkan kita orang besar, bekerja di istana raja. Ketika kita menyadari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang sedang didemonstrasikan oleh kitab Markus. Sehingga Yesus dikenal orang yang sangat besar dan diberitakan oleh orang-orang besar. Sebab kalau kita lihat ya terus diklik dulu ya. Maksud Injil Markus ditulis agar manusia mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan setelah melihat cara kerja. Itu makanya Kristen ini kan disuruh melayani. Kalau kita dikatakan melayani lebih sungguh supaya orang lain lihat cara kerja kita. Amin umat Tuhan. Umat Tuhan, amin. Amin. Bisa didengar suaranya ini. Kenapa diminta kita melayani? Jadi imam, jadi full timer, saya jadi pendeta, jadi ini. Supaya orang melihat cara kerja kita. Cara kerja yang baik. Itu menunjukkan ini pribadi besar. Tapi ketika dilihat cara kerja kita enggak betul,
Pasti juga orang mengatakan, ini bukan orang besar. Sehingga dilihat sini. Agar manusia mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan, setelah melihat cara kerjanya. Jadi Batam Kota, hari-hari ke depan ini sebagai kita umat Tuhan yang mengatakan kita kabar mempelai, firman pengajaran lah, tergembala lah segala macam. Tunjukkan cara kerjamu dan cara kerja saya. Shalom. Shalom umat Tuhan. Tunjukkan. Tunjukkan. Sebab ternyata ditunjukkan situ. Dalam kitab Lukas juga dikatakan begitu. Tunjukkan juga main musikmu yang bagus. Apain kalian main musik di situ tapi enggak jelas? Di situ diminta kita berdoa, kita tunjukkan jadi penyambut tamu orang besar. Sebab nggak mungkin ditaruh orang kecil menyambut kedatangan presiden, betul ya? Kenapa kita tidak pernah diajak kalau datang Presiden Jokowi kita suruh baris di situ? Karena kita orang kecil. Coba kalau kita orang besar, baris-baris kita di situ. Karena begitu besarnya yang datang itu. Coba ketika datang Raja Salman, ada kalian menjemput waktu itu? Kenapa? Terlalu kecil kita. Yang menjemput siapa? Presiden Jokowi, para menteri. Kalau kita, pasti akan diusir dari situ. Kita sekarang melayani Yesus yang maha besar. Amin. Amin. Banggalah itu. Orang itu tidak ada di sini yang anggap dunia besar, maka kita lebih besar. Ini harus kita berdoa ini umat Tuhan. Sebab pikiran kita ini yang tidak dirubah, sehingga kita tidak mengenal siapa kita. Agar manusia mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan setelah melihat cara kerja, maka tunjukkan cara kerja. Terus Purnama naikkan. Sebab kita lihat Tuhan Yesus diperkenalkan di sana. Urutan-urutan suara menyatakan Yesus adalah Tuhan. Ada 4 di sini. Suara Markus. Markus mengatakan Yesus Kristus anak Allah. Itu Markus pasal pertama ayat pertama. Baca saja nanti di situ. Kemudian ada suara kedua, suara Yesaya. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Markus pertama ayat 3. Kemudian ada suara Yohanes. Ia lebih besar, lebih berkuasa daripadaku. Markus 1 ayat 7. Sekarang suara Allah, engkaulah anak yang kukasihi. Lihat. Di dalam perjanjian lama 2 atau 3 saksi sudah benar. Ini sampai 4 bahwa menyatakan Yesus itu Tuhan. Amin umat Tuhan. Dari mana? Cara kerja. Batam Kota juga imam-imam orang mengatakan, oh betul ini pelayan, betul ini imam, betul ini paduan suara. Saya dengar cara dia bernyanyi. Coba kalau kita katakan, wah saya paduan suara di gereja kami, ya tolonglah bernyanyi dulu sebentar di sini. Oh, kamu kan paduan suara. Baru kita bernyanyi, lain saja Tuhan. Paduan suara apa? Lalu paduan suara apa? Saya rasa pendetanya miring ini. Dibikin paduan suara seperti begini orang. Sebab begitu bernyanyi saja, baru kita mulai mengatakan, tak lain saja Tuhan. Langsung, tak lain saja. Itu sebabnya umat Tuhan, tunjukkan bahwa engkau orang besar. Amin umat Tuhan. Imam-imam, amin. Amin. Tunjukkan bahwa engkau orang besar. Begitu kita disuruh melayani, bernyanyi, tak lain saja Tuhan. Dilihat, wih, betul ini pelayan ini. Cara bernyanyi sungguh-sungguh, hormat di hadapan Tuhan. Diakui Tuhan Yesus waktu itu. Secara fisik dia kecil, dan dia juga akui terkecil. Tetapi dia katakan dia besar dari cara kerja dia. Jadi kita Markus ini mendidik sidang jemaat Batam Kota, tunjukkan cara kerja. Tunjukkan cara kerja. Kalau kita berani mengatakan, saya penyambut tamu, tunjukkan caramu menyambut tamu.
Saya guru sekolah minggu, tunjukkan caramu mengajar sekolah minggu. Saya katakan, saya gembala, saya berkhotbah, tunjukkan cara saya menyampaikan firman. Tujuannya apa? Supaya semua mulut mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus siapa? Yesus siapa umat Tuhan? Loh, apa kalian katakan? Yesus siapa? Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Tuhan. Saya pun kadang-kala, aduh, tolonglah Tuhan. Sebab ternyata ketika kita tidak berkualitas, Yesus yang dihinakan. Kenapa begitu bangganya Tuhan Yesus? Karena yang memberitakan dia, Yohanes Pembaptis. Orang yang terbesar yang pernah dilahirkan perempuan. Jadi rupanya kita, kenapa ya Yesus mengakui Yohanes orang terbesar? Karena dia melayani luar biasa. Karena pelayanannya lah Yohanes Pembaptis diakui oleh Yesus orang terbesar. Kalau dari pakaiannya dikatakan kulit, makanannya belalang. Begitu sangat sederhana ini orang. Tetapi diakui oleh Yesus. Tidak ada seorang lebih besar dari Yohanes yang dilahirkan oleh perempuan. Kenapa? Apa yang dikatakannya benar. Itu dia. Saya tidak tunjukkan ayatnya. So, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis benar. Ketika dia datang, lihat anak domba Allah yang memikul semua dosa manusia. Ternyata benar. Makanya waktu itu zaman Yohanes Pembaptis, ketika dia telah dipancung, orang bicara. Memang Yohanes Pembaptis tidak membuat suatu mujizat apapun. Tetapi apa yang dikatakannya benar. Lihat umat Tuhan, ketika apa yang kita katakan benar, disitulah kita besar. Salam umat Tuhan. Salam. Ketika kita katakan saya mau iring Yesus dan betul-betul kita iring, kita menjadi orang besar. Ketika kita katakan saya mau melayani dengan sungguh-sungguh dan kita layani dengan sungguh-sungguh, di situ kita jadi orang besar. Sampai 4 pribadi ini menyatakan Yesus adalah orang besar. Suara Markus, suara Yesaya, suara Yohanes, suara Allah. Sebenarnya sidang jemaat Batam Kota ini kalian tidak kekurangan firman Tuhan. Tetapi kita tidak mau bertobat dengan baik-baik. Itu yang membuat kita hanya berkat juga ditarik oleh Tuhan. Sebab saya sendiri sebagai gembala tahu apa yang saya kerjakan dalam melayani sidang jemaat. Cara kerja. Apa sih sifat kerja Yesus? Coba kita lihat nomor 5. Sifat kerja Yesus yang ditonjolkan dalam Injil Markus. Tidak menunda-nunda, tetapi segera. Lihat. Begitu kita umat Tuhan, kalau melayani Tuhan jangan tunda-tunda. Kalau mau apa saja untuk bekerja, jangan tunda-tunda. Sebab menunda-nunda itu tanda orang kecil. Coba kita uji ayat ini. Kata segera ditulis sebanyak 6 kali dalam kitab Markus pasal pertama. Kita uji ya. Kita uji dalam Markus pasal pertama ayat yang ke-12. Baca. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Lihat, segera. Sekarang baca ayat 18. Lalu mereka pun segera. Segera. Lihat tuh murid-murid pun segera. Kemudian ayat yang ke-20. Yesus segera memanggil mereka. Segera, lihat tuh. Segera. Dari sini aja umat Tuhan, kalau kalian perhatikan firman ini, enggak mungkin saya sebagai gembala begitu saja mempersiapkan firman ini bagi umat Tuhan. Tentu saya baca, saya teliti, saya lihat satu persatu perpindahan kata demi kata. Saya bersyukur sebenarnya, saya juga bersyukur. Tuhan tuntun mata saya melihat, oh ini. Sampai 6 kali. Kemudian lagi ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk. Dalam bahasa Inggris ada 3. Immediately, straightway, kalimat itu terus berketiga. Immediately,
strike way. Segera. Enggak bertele-tele. Kemudian ayat yang ke-30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera. Itu aja. Langsung segera. Kemudian ayat 35. Pagi-pagi benar. Segera. Ya. Jadi inilah ciri gereja. Tidak pernah menunda-nunda. Memanfaatkan detik-detik waktu melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam umat Tuhan. Salam. Mari kita teladani ini. Sebab ini tanda orang besar. Di dunia ini pun kalau kita lihat, saya minta maaf, 1000 kali maaf. Saya hanya memberikan contoh. Lihatlah orang-orang yang memang dikatakan mental kuli. Selalu berlambat-lambat. Setiap kali mental kuli lama-lama. Saya tidak menghinakan siapa-siapapun. Jangan nanti saya diadukan oleh orang mau mengadukan. Sebab sekarang ini mudah penghinaan terhadap sian-sian. Orang Indonesia di seluruh dunia paling lambat kalau berjalan, betul ya? Saya mau tanya, betul? Betul. Itu tanda apa? Loh, saya katakan tanda apa? Terpulih. Hah? Tadi kan nggak mau jawab. Saya sudah awali tadi. Biasanya itu kuli selalu sangat apa? Orang Indonesia kalau berjalan apa? Di mana? Di sini masalahnya. Udahlah orang Indonesia jalan. Nggak ada kerjaan. Coba kita pergi dekat situ aja, cuma 30 menit naik kapal. Coba lihat, kenapa? Di sini mas. Tapi saya tidak menghina siapa-siapa, nanti kalian adukan lagi saya. Itu menunjukkan, lihat, sehingga menjadi negara besar. Ketika Singapura dibanding dengan Jepang, belum ada cara kerjanya orang Singapura dengan Jepang. Mereka lari-lari kalau kerja. Mulai diikuti dengan Korea. Kalau kita ke Jepang lagi, ditambah lagi dengan orang Amerika. Sudah kakinya panjang-panjang, cepat lagi. Kita kaki kita pendek-pendek, lambat lagi. Tetapi kalau berlomba makan, ini. Kenapa saya sampai ke sini? Supaya kita sadar loh, bahwa cara kerja kita menandakan kita orang kecil. Tetapi Tuhan berbelas kasihan, kita mau dibuat orang besar. Amin umat Tuhan. Itu makanya dikatakan, saya buat engkau nanti dari penjala manusia, dari penjala ikan jadi apa? Penjala manusia. Dari orang kecil menjadi orang apa? Besar. Itu maksudnya itu. Coba baca ayat 17, pasal pertama. Yesus berkata kepada mereka, Ya. mari ikutlah Mari aku, ikutlah aku. Untuk apa? Baca. dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Supaya jadi orang-orang besar. Haleluya. Amin umat Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Itu maksud ayat ini. Apa kaitan jala dengan manusia? Enggak ada manusia di jala di dunia ini. Cobalah kalian jala, kalau enggak. Tapi dia sedang mengatakan, kalau kamu penjala ikan, orang kecil. Kalau penjala manusia, jadi orang apa? Orang apa umat Tuhan? Besar. Mau jadi orang besar? Mau jadi orang besar umat Tuhan? Amin. Ikutlah Tuhan Yesus. Kerjalah dengan metode segera, segera, segera. Apapun pelayanan, disuruh kita berkorban segera, jangan ditunda terus. Sebab Tuhan tidak pernah menunda-nunda berkatnya kepada. Sebab orang kecil suka menunda-nunda. Sudah ada utangnya, mana utang, bentar ya, minggu depan. Padahal minggu depan gak pernah habis. Udah ketemu minggu depan, kamu kemarin bilang minggu depan. Iya, tapi kan minggu depan. Minggu depan kapan ya sebenarnya? Ya minggu depan.
Habis semua minggu setahun. Ditanya kapan? Minggu depan. Suka menunda-nunda. Orang besar tidak mau. Begitu yang gimana? Saya minta maaf. Beda itu. Betul ya umat Tuhan? Loh, saya tanya, betul? Saya tanya, betul gak kira-kira? Coba kalau ada orang besar, Pak, Bapak sudah janji. Oh iya, baru saya minta maaf, langsung. Tapi kalau orang kecil apa? Kemarin kamu janji, ya itu. Nanti besok. Kita datang, karena kecilnya nih orang. Mana? Ya besok. Terus buru-buru. Padahal sudah 30 kali dia bilang besok. Karena apa? Kecil orangnya. Perkataan, perbuatan, cara kita menempatkan diri sebagai orang Kristen yang mengalami panggilan Tuhan, itu menyatakan kita orang-orang besar. Banggalah menjadi pelayan. Amin umat Tuhan. Banggalah jadi imam. Banggalah menjadi pelayan Tuhan. Karena orang besar diakui oleh Allah. Diakui oleh, tidak menunda-nunda. Kita juga umat Tuhan. Kata segera ditulis sebanyak 6 kali dalam Markus untuk menyatakan bahwa Yesus selalu siap dan cepat dalam menolong manusia demi kasih-Nya. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Amen. Kita cepat ditolong loh. Makanya kita bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Yang sedang kita dengarkan ini, kita baru mulai mengelola, menganalisa apa itu kitab Markus. Apa yang diberitakan kepada kita, supaya itu menjadi karakter dan kepribadian kita. Rupanya pelayan-pelayan Tuhan itu diakui Tuhan. Dikatakan Yohanes paling besar. Kepada saya juga, kepada saudara dikatakan, engkau paling besar. Karena apa? Kita melayani dia dengan betul. Sebab panggilan Tuhan kepada kita, ikutlah aku, supaya aku buat engkau menjadi orang-orang besar. Dan itu pernah ditanya Petrus, dalam Markus, Matius ada. Kami sudah mengiringi engkau, semua doa kami tinggalkan karena panggilanmu. Apa yang kami dapat? Kamu jadi orang besar, menjadi raja nanti, menghakimi seluruh 12 umat Israel. Waduh, luar biasa. Kita ini orang besar. Makanya pelayanan ini, panggilan Tuhan kepada kita jauh lebih besar dari seluruh apa yang ada dalam diri kita. Amin umat Tuhan. Amen. Coba kita bernyanyi dulu, dia terlebih besar. Karena apa? Bangga kita melayani orang besar. Mari musik. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalam dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita naikkan tangan kanan, dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Dia terlebih besar,
bangga jadi orang Kristen. Amin umat Tuhan. Amin. Bangga pelayan Tuhan. Amin. Amin. Tapi pelayan yang cekatan, cepat merespon apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ini sekarang yang dicari juga oleh bangsa ini. Mencari para pelayan-pelayan aparatur negara ini, orang-orang yang cepat merespon kebutuhan masyarakat. Itu juga yang diminta oleh Pulau Batam kepada kita di tengah masyarakat Pulau Batam. Menjadi pelayan-pelayan yang cepat merespon kebutuhan jiwa-jiwa. Maka buatlah supaya kita menjadi orang-orang besar. Lihat orang besar ini memimpin ibadah sekarang. Sebab dalam Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28, Yesus memimpin ibadah. Terjadi perubahan di sana. Sekali lagi baca ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Langsung tiba di Kapernaum. Apa itu Kapernaum? Coba diklik ya, nama cepat. Dalam bagian terakhir catatan saya. Nomor 11. Mereka tiba di Kapernaum. Kapernaum ini kota hiburan, daerah di Galilea, tempat orang-orang kaya Romawi yang ditempatkan oleh Kaisar Agustus waktu itu. Mereka menjadi pejabat-pejabat di daerah kolonisasi. Sama seperti ketika Indonesia dijajah Belanda, banyak di sini pejabat-pejabat orang Belanda. Kita waktu itu nggak hidup lagi di situ kan, betul ya? Tapi percaya kan? Pertama ada Daendels di situ. Orang-orang Belanda yang dulu kita kan menir-menir. Kenapa? Karena Indonesia kolonisasi dari Belanda. Nah, orang Belanda ini pun dulu memiliki daerah-daerah tempat bagi mereka pelesiran. Nah, begitulah keadaan Kapernaum waktu Tuhan Yesus. Tempat para jenderal-jenderal Roma, orang-orang pejabat Roma berada di tanah Kanaan, dijajah waktu itu untuk kenikmatan. Jadi sana orang itu menikmati kenikmatan dunia. Orang kaya raya Roma, para pejabat kaya di zaman Yesus di dunia. Kemudian juga tempat orang-orang Israel yang diangkat menjadi kepala pemungut cukai, orang-orang yang tersohor. Itu Kapernaum. Tetapi Kapernaum ini dikatakan adalah daerah hitam. Memang begitu loh umat Tuhan. Umat Tuhan yang dicinta oleh Tuhan, sadarilah hari-hari ini. Dimanapun yang dikatakan tempat-tempat hiburan yang paling megah di dunia ini, pasti itu daerah hitam. Jangan kalian cari, enggak ada kok yang putih om gedungnya, bukan itu yang saya maksud. Dimanapun daerah-daerah yang diagungkan tempat rekreasi, sebut saja di Indonesia, pasti daerah hitam. Sebab itulah dunia. Tetapi ke situlah Tuhan datang. Yang dianggap dunia kenikmatan, tetapi kebinasaan tidak disadari, ke situ Yesus datang. Sebab status pemungut cukai adalah sama dengan perempuan sundal bagi orang Israel. Makanya orang Israel itu dilarang kerja jadi pemungut cukai. Sama dengan Sakeus dan teman-teman dikatakan, wah Yesus makan di tempat pemungut cukai orang sundal dan segala macam. Kemudian juga begitu orang Roma, karena orang kafir ini menurut bangsa Israel nggak tahu ibadah. Di hari Sabat orang ini berlibur. Tapi Yesus di hari Sabat segera ke ibadah. Amin. Lo amin umat Tuhan. Betul ya? Coba baca Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kita cepat saja. Matius pasal 4 ayat yang ke 13 saja. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di mana Kapernaum? Di tepi danau. Nah, berarti daerah begitu luar biasa, tepi pantai, tepi danau, terus di daerah Zebulon dan Naftali. Markasel.
serdadu yang pernah dibuatkan di kitab Yesaya, bahwa itu menjadi tempat bangsa-bangsa lain. Terus supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. apa katanya? Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, tanah Kanan tapi dikuasai segala keduniawian. Ini menunjukkan gereja. Gereja dimasuki roh keduniawian. Tetapi lihat, Yesus datang menyapa ini. Ayat 10. Ayat yang ke bukan 10, 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan Itu Kapernaum, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. telah melihat terang yang besar. dan, Terus dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. umat Tuhan ingat baik-baik, dimanapun tempat terindah di dunia ini dikatakan Alkitab, itu daerah yang dinaungi oleh apa? Maut. Loh, sama-sama kita baca, siapa tahu kita nggak bisa baca, sama-sama kencang ya. Dituntun sama Payung. Ayat yang ke 16. 16, 3, 2, iya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Itulah kemewahan dunia. Itulah glamornya dunia. Dinaungi maut. Dinaungi maut. Jadi begitu umat Tuhan, kita harus berhenti di sini dulu. Merenungkan dulu. Bahwa apapun yang ada dalam dunia ini, seluruh glamornya dunia, sampai geografis yang dahsyat di dunia, yang sering kita dambakan, Yesus ke sana bukan karena dia ingin pelesiran. Tetapi dengan melihat ayat ini, bolehlah kalian juga pergi ke daerah yang bagus-bagus. Amin umat Tuhan. Tapi ketika pergi ke daerah Kapernaum di dunia ini, harus lihat, segera beribadah. Banyak kali kita, ketika kita pergi jalan-jalan mungkin dengan keluarga, boleh saja bagus. Tetapi lihat visi Tuhan Yesus selalu ibadah. Bisa jalan-jalan lo umat Tuhan, kalian jalan-jalan sekali-sekali atau dua-dua kali ke Honolulu. Boleh. Tetapi ingat baik-baik, jangan lupa tetap apa? Segera apa? Ayat ini jelas mengatakan bahwa apapun yang ada dalam dunia ini sampai Kapernaum, dikatakan oleh firman Tuhan dinaungi maut. Itu soalnya Yesus berpenampilan lain di sana. Dia masuk Kapernaum, segera ibadah. Menunjukkan kepada kita umat Tuhan, jangan kita dininabobokan, ditipu bulat-bulat oleh keindahan dunia dan kemewahannya. Apa yang tidak ada di Kapernaum sampai dikatakan di sini, diam di dalam kegelapan. Tapi ke situ Tuhan datang dan terus masuk dalam ibadah. Kita ini belum memasuki apa yang kita baca perasa tadi, tapi kita lihat prolog, cara daripada kita Markus menolong kekristenan kita supaya berkarakter Kristus. Bayangin Tuhan ke sana. Tempat tinggal para kepala pemungut cukai ada di sana. Tapi dikatakan justru disitulah banyak dosa dan maut. Disitulah tempat yang sangat diincar oleh kebinasaan. Yesus di Kapernaum ini. Sehingga dikatakan di sana, baca sekali lagi, Markus 1:21. Mereka tiba di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Nah, lihat, mereka tiba di Kapernaum, kota hiburan. Setelah hari Sabat. Perhatikan terus. Setelah hari Sabat Nah, mulai, sekarang kita pergi ke Sabat. Segera. Kemana dia? Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi begini umat Tuhan, kita harus berdoa ini. Seelok dan seindah apapun ke dunia ini dipercayakan Tuhan kepada kita, ingat baik-baik, jangan sampai kenikmatan dunia menghentikan ibadah kita yang makin sungguh-sungguh. Ini perlu, kita harus berdoa. Kita belum pernah ke daerah
mentereng Kapernaum. Tapi hanya masalah sepele-sepele saja. Mungkin ada kepentingan-kepentingan duniawi kita. Sudah mudah bagi kita meninggalkan ibadah. Lihat Tuhan Yesus. Dia di Kapernaum. Dia di daerah mentereng. Dibawa murid-muridnya ke sana, diajar. Walaupun daerah ini mentereng, tapi dinaungi oleh kegelapan. Walaupun kita memiliki dunia dan apa dan segala isinya, ingat baik-baik, semua itu bernuansa kegelapan. Jangan itu menghentikan pelayanan kita jadi berlambatan. Mari sabar, ya segera masuk. Yesus di tengah-tengah kegelapan dan kenikmatan dunia memilih ibadah. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Coba ini catatan ini. Yesus di tengah-tengah kegelapan dan kenikmatan dunia, heran, memilih, apa dikatakan? Memilih apa nih umat Tuhan? Coba sama-sama saya suruh baca dari sini, 3, 2, iya. Nah, memilih ibadah. Maka pilihlah ibadah. Amin umat Tuhan. Kenapa? Sebab di ibadah nanti kita lihat puasa yang dahsyat. Hari Sabat, hari libur resmi. Tetapi Yesus malah kerja. Amin umat Tuhan. Hari libur resmi, tetapi Yesus bekerja untuk Allah. Yesus bekerja. Ada kesempatan berlibur, tapi Yesus melayani. Kita ini libur terus, gak melayani. Kita lihat dia di tengah kegelapan. Coba baca ayat 12, 13 Markus pasal pertama. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Padang gurun nih, ke daerah kegelapan. Baca terus. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, Ya. dicobai oleh iblis. Coba, dia ada di tengah-tengah iblis. Ini dunia umat Tuhan, gereja di tengah dunia. Ada iblis. Ada situasi kegelapan. Ada kenikmatan dunia. Tapi bagaimana Yesus berpenampilan? Baca terus. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Binatang-binatang liar ini menunjukkan karakter manusia. Tetapi Yesus tidak terkontaminasi. Walaupun Yesus ada di tengah binatang-binatang liar, dia bagaimana? Dan malaikat-malaikat melayani dia. Heran, dia dilayani malaikat. Itu makanya ibadah ini umat Tuhan alami pelayanan malaikat. Amin umat Tuhan. Amin. Ibadah ini menerima pelayanan malaikat. Kenapa? Karena kita orang besar. Sebab malaikat dalam kitab Ibrani pesuruh-pesuruh daripada Allah di sorga untuk melayani tubuh Kristus ini. Itu sebenarnya salah besar ketika ada pelayanan dari Allah. Sebab ibadah adalah pelayanan imam besar, pelayanan Allah bagi tubuhnya. Yesus sebagai mempelai pria ingin menyatu dengan mempelai wanitanya. Harusnya gereja sebagai mempelai wanita menyambutin dengan sukacita. Itu ibadah. Sebab ibadah yang diajarkan oleh Allah melalui Alkitab, yaitu kita menerima benih mempelai pria, yaitu firman, logos. Di sini diminta mempelai wanita menerima dengan sukacita di tengah dunia yang begitu hirar bingar dengan sifat karakter iblis ini. Heran, Yesus tidak tersentuh oleh itu, tapi dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Itulah gereja. Itulah gereja. Itulah kita. Makanya kita dikatakan orang besar. Kalau saja kita ketahui ini, alangkah hati kita bersyukur. Selalu kita mencari ibadah. Di mana firman mau disampaikan, di situ kita berada. So, apa yang terjadi dalam kuasa ibadah rupanya? Kita kembali. Sedikit lagi ya. Saya tidak bisa selesaikan ini. Dan saya juga tidak mau mengulang ini. Firman Tuhan mau jalan terus. Sebab ada banyak kasih Tuhan kepada kita. Supaya akhirnya kita semua diberkati oleh Tuhan.
Dikatakan di sana, dia masuk dalam ibadah. Yesus mengubah ibadah. Coba dalam yang klik tadi, Yesus merubah situasi ibadah. Itu yang kita baca tadi. Dalam Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28. Coba dikatakan di sana. Ayat yang ke-21 baca sampai 22. Mereka tiba di Kapernaum. Ya. Setelah hari Sabat mulai, Ya. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya. Terus Mereka takjub mendengar pengajarannya, hebat, kenapa? sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Ya. tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa yang dimaksud ayat ini? Ketika ibadah itu dilayani oleh Tuhan Yesus, terjadi perubahan situasi ibadah. Bukan ibadah yang monoton yang seperti dipraktekkan oleh ahli Taurat, tetapi dia membuat suatu perubahan. Jadi kalau kita mau melihat perubahan dalam kehidupan kita, tidak ada tempat di dunia manapun, hanya ada di dalam ibadah. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, ajaran ahli. Ahli, ini udah mati. Ajaran ahli senantiasa menuntut. Lain kalau ajaran daripada Yesus. Mari coba baca ajaran ahli. Matius pasal yang ke-15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itulah ajaran ahli. Tidak bisa merubah kehidupan manusia. Itu sebabnya umat Tuhan, kalau kita beribadah hanya di mulut, tidak pernah kita melihat perubahan. Ulangi baca sekali lagi ayat itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Ya. padahal hatinya jauh daripadaku. Jauh. Terus. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma. Itu sebabnya umat Tuhan. Jangan percuma kita ini beribadah. Shalom umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Jangan. Besok saya akan paparkan di dalam seminar muda-mudi, di mana banyak kehidupan manusia beribadah tapi tidak dengan hati, tidak dengan pikiran. Percuma. Sebab yang mereka terima hanya mempermanenkan dosa. Ibadah yang terus status quo. Tidak terjadi perubahan di sana. Habis ayat 9. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia. Datang Tuhan Yesus ke sana membaharui ibadah. Apa ajaran Tuhan Yesus? Coba naikkan. Ini kan ajaran ahli. Ajaran Yesus. Lihat ini. Langsung menciptakan perubahan. Saya nggak baca lagi, terlalu lama nanti. Ajaran Yesus langsung menciptakan esensi ibadah. Dikatakan, nanti dibaca dalam Lukas 4 ayat 16-21. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan pembebasan dari apa? Tawanan. Memberikan penglihatan bagi orang-orang buta dan memberikan kelegaan bagi orang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Ajaran Yesus dalam ibadah adalah memperbaiki kelakuan manusia. Amin umat Tuhan. Itu dia. Sementara ajaran ahli hanya mempermanenkan segala karakter-karakter yang jahat. Tapi Yesus masuk dan diakui mereka. Apa yang mereka lihat? Cepat kita, ayat 22 tadi 23 sekarang. Tidak seperti ahli. 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Coba lihat, berapa banyak orang Kristen sekarang kerasukan roh jahat. Masuk dalam ibadah, yang ada di pikirannya roh jahat, roh dunia,
roh ketamakan, roh kemalasan, iri hati, cemburu, amarah. Ini semua kerasukan roh. Bayangin ini ibadah terus. Ketika Yesus tidak datang mengerjakan ibadah, roh ini nginap terus. Maka enggak sedikit ibadah. Ada keributan, ada percekcokan, ada pertengkaran, ada iri, ada segala macam di sana. Ternyata dalam ibadah itu, karena selama ini hanya menjadi ajaran-ajaran manusia, bercokol semua segala kejahatan. Sampai dikatakan kerasukan roh-roh jahat. Datang Yesus ke sana, Kapernaum. Sebab di Kapernaum juga ada ibadah. Orang dunia ini di tengah glamornya dunia, dia hidup di situ. Dia juga tahu gereja. Dia juga pergi ke gereja, tapi tidak berubah. Tapi puji nama Tuhan, Yesus datang, ini dirubah. Ingat baik-baik umat Tuhan di Batam Kota, ibadah itu esensinya kita mengalami perubahan. Itu saja kalau kita terus beribadah tidak mengalami perubahan, di sini kita rugi. Di sini kita rugi. Makanya kita harus berdoa. Tolong saya Tuhan. Datanglah dalam ibadah saya. Perbaiki saya. Perbaiki kelakuan manusia saya. Roh-roh jahat ini diapain oleh Tuhan Yesus? Orang itu berteriak. Pasti. Sebab ketika ibadah mulai disampaikan firman. Sebab Yesus masuk di sana menurut Lukas. Dia sampaikan firman. Roh Tuhan ada padaku. Dia waktu menyampaikan firman ini. Memberitakan pembebasan. Terus. Langsung ditutup sama dia kitab Yesaya. Lihat ya, Tuhan Yesus sendiri kalau melayani ibadah Alkitab yang dibuka. Amin umat Tuhan. Amen. Itu sebenarnya kalau melayani ada pendeta enggak dibuka Alkitab, ada sesuatu dipertanyakan. Yesus melayani dulu Alkitab yang diajar. Sudah Yesus itu menunjukkan apa? Alkitab itu adalah anugerah dan berkat bagi kita. Amin umat Tuhan. Sehingga kita terus belajar. Supaya apa? Kita diajar. Dikatakan, pada saat kamu mendengarkan kitab ini, hari ini digenapi apa yang di dalamnya. Kalau kita beribadah dengan baik, menerima suara firman penyucian, ada dua terbelah. Yang penuh dengan roh-roh, yang kerasukan dengan dunia ini, dia ribut. Dia menolak. Ibadah apa ini? Firman apa ini? Tetapi Yesus tidak mau berhenti di sana. Waktu dia ribut, apa dikatakan? Apa urusanmu dengan kami? Nah, ngapain kau suci? Apa urusanmu? Mau tamak saya, mau ribut saya, mau jadi pembenci saya, mau recok saya, urusan apa dengan pendeta? Lain ku tengok khotbahnya ini, menyinggung-nyinggung saya. Silahkan, Yesus tidak pernah mundur. Dia juga diserang. Apa urusanmu dengan urusan saya? Kata orang kerasukan roh ini. Apa jawab Tuhan Yesus? Hai Yesus orang Nazaret, Ya, engkau datang hendak membinasakan kami? dia tahu. Kau datang mau mengambil semua roh-roh yang ada dalam diri saya, mau menyucikan saya, mau membinasakan tabiat saya yang jahat. Baca terus. Aku tahu siapa engkau, Saya mengenal engkau siapa. Terus. yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Terus. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, Apa katanya? diam, Diam. Terus. keluarlah daripadanya. Sehat. Amin umat Tuhan. Amin. Sehat. Itu sebabnya umat Tuhan, kita tidak bisa melanjutkan ini. Karena saya juga melihat, walaupun saya capek juga, sebab saya juga nggak tidur-tidur mempersiapkan firman, tapi hati saya suka cita. Apa yang sedang dibuat Tuhan kepada kita saat ini? Teladani Tuhan Yesus. Dia segera. Dia orang besar. Dia mau membuat kita besar. Jangan tinggalkan ibadah oleh glamornya dunia. Kalau engkau banyak roh-roh di dalam pribadimu, banyak masalah. Sebab roh kemiskinan juga roh ketakutan, roh perbudakan, segala macam roh ini menguasai pikiran kita. Bawa itu di dalam ibadah. Amin umat Tuhan. Izinkan firman Tuhan berkarya, akan dibuat diam dan sembuh. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdiri semua. Kita menaikkan pujian, mari dengan semangat kita. Kita berdoa supaya jangan ada roh-roh menguasai kehidupan.